Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahu al-fadlu wa lahu al-thana'ul hasan. Wassalawatullahi al-barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين، خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفاعي وشيخ بهائتنا النقشبندي والشيخ عبد الله الهروي، وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها، خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, terutama berupa nikmat taufik, karena dengan taufik itu kita semuanya bisa hadir dalam majelis ilmuddin, majelis ilmu agama, majelis yang merupakan salah satu dari taman-taman surga. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menetapkan taufiknya pada diri kita, sehingga kita tetap bisa melanjutkan hadir dalam majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang termulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita lanjutkan pengajian kita, kitab Matan Abi Syuja, yang kita masih membahas tentang muqaddimah dari kitab ini. Ikhlaskan niat lillahi ta'ala, karena hanya dengan niat yang ikhlas dalam mengamalkan, dalam beramal soleh, maka amal tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala: wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi tahirin wa sahabatihi ajma'in. Wa sallallahu muga paring
tambahi rahmat ta'zim sapa Allahu Gusti Allah ala sayyidina ing atase Gusti kita rupane Muhammad an-nabiyyi kang dadi nabi wa alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi Muhammad at-tahirina kang suci kabeh wa sahabatihi lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi ajma'ina hale sekabehane. Hadirin hadirat rahimakumullah. Setelah al-muallif yaitu al-qadhi Abu Syuja memulai kitab ini dengan basmalah, kemudian yang kedua hamdalah, selanjutnya beliau membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, dan kemudian para sahabatnya. Sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini karena memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawat salamlah kalian kepadanya. Jadi dalam ayat ini yang pertama dijelaskan Innallaha yusalli 'alan nabi. Allah itu bersolawat kepada Nabi. Maksudnya apa? Maksudnya bukan berarti, jangan sampai disalahpahami. Maksudnya bukan berarti bahwa Allah itu membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Bukan artinya begitu. Bukan maknanya Allah itu membaca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bukan seperti itu. Jadi agar tidak disalahpaham. Jadi Allah bersolawat kepada Nabi artinya Allah itu merahmati Nabi. Allah itu memberikan rahmat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu maknanya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana telah kita pelajari dalam kitab Aqidatul Awam, itu kalamnya bukan bahasa, bukan huruf dan bukan suara. Sementara sholawat dengan pengertian bacaan Allahumma sholli ala Muhammad itu kan doa kepada Allah, ya Allah, Allahumma. Sementara Allah itu adalah Tuhan. Yang pertama Allah adalah Tuhan itu sendiri, sehingga tidak mungkin kemudian berdoa dengan Allahumma. Yang kedua, kalam Allah seperti yang sudah kita pelajari itu bukan bahasa, bukan huruf dan bukan suara. Maka dia tidak mengatakan dengan bacaan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi ketika dikatakan Allah, dikatakan innallaha yusalli ala nabi, itu artinya apa? Allah yarhamuhu, Allah merahmati Rasulullah, Allah merahmati Nabi, itu artinya. Demikian juga ketika dikatakan innal malaikata yusalluna 'alan nabi, para malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Itu artinya apa? Artinya para malaikat itu yastaghfirunahu, mereka memintakan ampunan untuk Nabi Muhammad. Meskipun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu
Beliau nggak memiliki dosa. Beliau maksum. Beliau maksum, dijaga oleh Allah dari melakukan kekufuran, dijaga oleh Allah dari melakukan dosa besar, dijaga oleh Allah dari melakukan dosa-dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan jiwa pelakunya, sebagaimana seluruh para nabi itu maksum, tidak memiliki apa? Tidak memiliki dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi para malaikat beristighfar untuk nabi, karena istighfar tidak selalu untuk untuk pengampunan dosa. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga beristighfar untuk dirinya. Disebutkan di dalam hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hari, satu malam itu tidak kurang dari 70 kali beristighfar kepada Allah. Bahkan dalam riwayat yang lain tidak kurang dari 70 kali beliau itu beristighfar kepada Allah. Padahal beliau tidak memiliki dosa. Karena istighfar tidak selalu untuk apa? Karena seseorang itu beristighfar itu karena beliau memiliki dosa, tidak selalu seperti itu. Nah, buktinya apa? Para malaikat beristighfar untuk nabi, nabi sendiri beristighfar untuk beliau sendiri, yang padahal beliau itu beliau itu tidak memiliki dosa. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi ketika dikatakan para malaikat bersolawat kepada Nabi, artinya para malaikat beristighfar untuk Nabi, untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan artinya bahwa ketika dikatakan Allah yusalli ala Nabi, bukan berarti Allah itu membaca sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Demikian juga ketika dikatakan malaikat bersolawat kepada Nabi, itu juga bukan mengatakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, tetapi beristighfar untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita manusia bersolawat kepada Nabi, maka kita berarti doa untuk Nabi, berdoa kebaikan, yaitu berdoa untuk meminta tambahan keagungan untuk Nabi Muhammad. Jadi ketika kita mengatakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, maka maknanya Allahumma zid syarafan wa ta'ziman li Sayyidina Muhammad. Ya Allah, tambahkanlah keagungan, tambahkanlah kemuliaan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu maknanya. Nah, agar kita tahu, karena kita sering membaca sholawat hampir setiap hari. Setiap hari kita pasti membaca sholawat. Bahkan di dalam sholat juga ada sholawat, salah satu rukun dari sholat. Apa maknanya ketika kita mengatakan sallallahu ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad? Artinya, ya Allah, tambahkanlah keagungan, tambahkanlah kemuliaan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa dikatakan ya Allah tambahkanlah keagungan dan kemuliaan untuk Nabi Muhammad? Karena pada dasarnya Nabi Muhammad itu sudah mulia, sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi Muhammad itu adalah afdalu khalqillahi mutlaqan. Nabi Muhammad itu adalah makhluk Allah yang paling mulia secara mutlak. Tidak ada yang lebih mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad lebih mulia dari seluruh para nabi. Nabi Muhammad lebih mulia dari seluruh para malaikat. Nabi lebih mulia daripada Ka'bah. Nabi Muhammad lebih mulia dari Arsy, lebih mulia daripada langit, lebih mulia dari segala sesuatu.
dari makhluk ini. Beliau yang termulia. Sehingga doanya itu bukan ya Allah berikanlah kemuliaan untuk Nabi Muhammad, tetapi ya Allah berikanlah tambahan kemuliaan, tambahan keagungan untuk Nabi Muhammad, karena pada dasarnya beliau sudah mulia, sudah agung, sudah diagungkan oleh Allah, sudah dimuliakan oleh Allah, bahkan yang termulia dari seluruh para nabi, seluruh makhluk secara mutlak. Tetapi kita mengetahui kemuliaan itu bertingkat-tingkat, keagungan itu bertingkat-tingkat. Keagungan itu bisa bertambah, tidak satu tingkatan. Jadi kemuliaan itu tidak satu tingkatan, tetapi kemuliaan dan keagungan itu bisa naik, bisa naik, bisa naik, bisa naik, terus bisa bertambah, bisa bertambah. Itu keagungan. Kemuliaan itu bisa bertambah-tambah. Maka ketika kita membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, maka apa? Maka kita berarti mendoakan agar Nabi Muhammad semakin ditambah kemuliaannya, semakin ditambahkan kemuliaannya indallah, menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah maknanya. Dalam ayat yang kita baca tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bersolawat dan salam kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi dan bersalamlah kalian kepada Nabi. Nah, berarti selain sholawat, kita juga diperintahkan untuk membaca salam untuk Nabi. Wa sallim ala sayyidina Muhammad. Jadi apa maknanya kalau wasallim ala sayyidina Muhammad? Artinya Allahumma amin Muhammadan mimma yakhafuhu min ummatihi. Ya Allah berikanlah keamanan. Itu artinya ya Allah berikanlah keamanan pada Nabi Muhammad dari sesuatu yang beliau khawatirkan terjadi pada umatnya. Dengan kata lain, ketika kita mengatakan Allahumma sholli wa sallim, ketika mengatakan wa sallim ala sayyidina Muhammad, artinya ya Allah, semoga apa yang dikhawatirkan oleh Nabi itu tidak terjadi terhadap umatnya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengkhawatirkan beberapa hal itu terjadi pada umatnya, karena beliau adalah sosok seorang nabi yang sangat sayang terhadap umatnya, sangat peduli dengan umatnya, sehingga beliau mengkhawatirkan sesuatu terjadi, sesuatu yang buruk itu terjadi pada umatnya. Maka ketika kita berdoa wasallim ala sayyidina Muhammad, artinya kita meminta kepada Allah agar sesuatu yang dikhawatirkan terjadi pada umatnya itu tidak terjadi. Berarti salam kepada Nabi di sini artinya adalah berdoa untuk diri kita, umat Nabi Muhammad. Semoga apa yang dikhawatirkan oleh Nabi terjadi pada diri kita ini tidak terjadi. Allah memberikan keamanan. Allah memberikan keamanan. Apa yang dikhawatirkan oleh Nabi itu tidak terjadi pada umatnya. Jadi ya salam ini kemanfaatnya kembali kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita semua. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi Allah memerintahkan kita untuk memperbanyak sholawat untuk Nabi Muhammad. Nah, kalau sighahnya kemarin sudah kita sampaikan, banyak, bisa bermacam-macam. Kita bisa membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, boleh
pakai sayyidina, boleh tidak pakai sayyidina, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Boleh sallallahu ala Muhammad. Boleh kita membaca sholawat amanariyah. Boleh kita membaca sholawat munjiyah. Boleh kita membaca sholawat badr. Boleh kita membaca jenis-jenis sholawat yang telah dikarang oleh para wali, para sholihin. Nah, selama sholawat itu tidak bertentangan dengan akidah, maka itu diperbolehkan, seperti sholawat al-fatih, sholawat ibrahimiyah, dan sholawat-sholawat yang lainnya yang dikenal luas di antara umat Islam. Nah, silakan memilih sholawat yang panjang, sholawat yang pendek, tetapi intinya kita dianjurkan, sangat dianjurkan untuk memperbanyak membaca sholawat. Apalagi pada hari Jumat. Nah, pada hari Jumat ini sekarang kita diperbanyak untuk membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khususnya apa? Khususnya setelah asar kita membaca sholawat 80 kali. Nah, membaca sholawat kepada Nabi 80 kali. Barang siapa yang membaca sholawat Nabi 80 kali setelah asar di hari Jumat, maka Allah akan mengampuni dosanya 80 tahun lamanya. Ini salah satu hikmah dari membaca sholawat di hari Jumat. Nah, maka kita jangan lupakan untuk membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari Jumat terutama, dan di hari-hari yang lainnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengutus seorang malaikat, yang secara khusus ditugaskan untuk menyampaikan sholawat dan salam umat Islam kepada Nabi. Nabi berada di Madinah. Ada malaikat yang secara khusus tugasnya itu adalah menyampaikan sholawat kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, maka Nabi Muhammad, ada malaikat yang kemudian datang kepada Nabi mengatakan, si fulan bersholawat salam kepada. Kita baca sholawat lagi, maka ada malaikat yang datang kepada Nabi menyampaikan kepada Nabi, si fulan telah bersolawat dan salam kepada. Nah, semakin sering kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka semakin Rasulullah mengenal kita, menyebut nama kita disebut di hadapan Rasulullah. Nah, bayangkan nama kita disebut di hadapan Rasulullah karena kita bersolawat kepada beliau. Malaikat menyebutnya, si fulan, dengan nama kita disebut di hadapan Nabi bahwa kita bersolawat kepada beliau. Karena para nabi itu kan hidup di dalam kuburnya. Seperti yang sudah kita sampaikan, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-anbiya'u ahya'un fi kuburihim yusallun. Para nabi itu hidup, mereka di dalam kuburnya melakukan sholat. Jadi ketika kita bersolawat, maka ada malaikat datang kepada Nabi menyampaikan sholawat dan salam kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semakin sering nama kita disebut di hadapan Nabi, maka berarti semakin Rasulullah mengenal kita. Jika itu kita baca terus, maka nanti di akhirat kita berpeluang untuk mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau sudah sering mendengar nama kita. Nah, di hadapan beliau disebut oleh
malaikat yang memang ditugaskan untuk menyampaikan sholawat salam kita kepada beliau. Nah, karena itu jangan kita jangan berat-berat untuk membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi ketika nama Nabi Muhammad disebut. Ketika kita menyebut Muhammad, jangan sampai tidak membaca sholawat, membaca Allahumma sholli ala Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli alaihi misalnya, membaca sholawat seperti itu ketika nama Nabi Muhammad disebutkan. Jangan diam saja. Kenapa? Dalam hadis yang lain disebutkan al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil itu adalah orang yang ketika namaku disebut maka dia tidak bersolawat kepadaku. Nah, disebut bakhil oleh Rasulullah, orang yang tidak mau bersolawat kepada Nabi ketika nama beliau disebutkan. Disebut apa? Bakhil, yang menyebut Nabi. Kalau teman kita menyebut kita bakhil, kita saja sudah nggak enak rasanya. Kalau tetangga kita bilang kita ini orang bakhil, maka kita sudah bisa sakit hati meskipun bakhil betulan. Nah, tetapi ketika bagaimana jika yang menyebut kita bakhil itu makhluk termulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nah, maka jangan sampai kita diam saja ketika nama beliau disebut. Nah, ketika kita menyebut Sayyiduna Muhammad, maka kita baca Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, ini etika, ini adalah adab ketika nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebut, agar kita tidak tergolong sebagai orang yang dianggap bakhil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyak sholawat dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, khususnya di tempat yang dilarang, misalnya di WC. Tetapi di tempat-tempat kita mana saja kecuali yang dilarang, maka kita memperbanyak sholawat ketika kita berjalan, ketika kita duduk, ketika kita berbaring dan seterusnya, membaca sholawat. Dan ini adalah bagian dari zikir, bagian dari zikir, karena itu isinya adalah doa kepada Allah untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berupa meminta tambahan keagungan dan kemuliaan untuk beliau. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian wa alihi tahirin. Kemudian mu'allif bersolawat untuk keluarga Nabi yang suci, wa alihi tahirin, keluarga Nabi yang suci. Karena dalam Al-Quran kan disebutkan apa? Wa yutahhirakum tadhhira. Wa yutahhirakum tadhhira, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu mensucikan Ahlul Bait, keluarga dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Artinya bukan berarti Ahlul Bait itu maksum, tidak. Tidak berarti bahwa keluarga Nabi itu gak pernah melakukan dosa. Tidak, karena yang maksum itu adalah para Nabi. Sementara keluarga Nabi itu tidak maksum. Hanya saja mereka memiliki keistimewaan, mereka memiliki kelebihan dibandingkan dengan yang lainnya, dari segi bahwa keluarga keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak meninggal kecuali dalam keadaan muslim, kecuali mati dalam keadaan mukmin. Nah, kalau misalnya keturunan Nabi yang berbuat maksiat misalnya, adakah? Tidak ada. Yang melakukan dosa besar ada, karena mereka tidak maksum.
keluarga Nabi yang misalnya melakukan kekufuran, mungkin saja terjadi. Ada keturunan Nabi tetapi dia bergabung dengan aliran sesat Wahabi misalnya, atau Syiah misalnya. Itu apa? Itu mungkin terjadi. Tetapi jika betul nasabnya itu bersambung sampai kepada Rasulullah, maka dia tidak akan mati kecuali dalam keadaan beriman. Itu yang dimaksud di situ, bahwa mereka itu dikatakan at-tahirin. Jika kemudian terbukti seseorang mengaku sebagai keturunan Nabi, tapi ternyata dia apa? Ternyata dia itu murtad misalnya, sampai mati dia dalam keadaan murtad, sampai mati dalam keadaan meyakini keyakinan yang yang merupakan riddah, yang sesat, yang menyimpang dari ajaran Rasulullah, dari akidah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini ada kemungkinan yang diragukan adalah tentang nasabnya. Bisa jadi nasabnya itu dia hanya mengklaim belaka sebagai keturunan Nabi. Bisa jadi nasabnya sudah putus, tetapi dia tidak mengetahuinya. Sudah putus nasabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu sudah putus tanpa dia mengetahuinya dari kakek-kakeknya dahulu. Kenapa? Karena mereka tidak maksum, tidak maksum dari perbuatan dosa. Bisa saja kemungkinan itu terjadi sehingga nasabnya itu tidak kembali kepada bapaknya, tetapi kembali kepada ibunya dan seterusnya. Tentu tidak kita rinci di sini. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kalau betul-betul dia adalah keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, alun Nabi, maka dikatakan mereka adalah wa yutahhirakum tathira. Mereka tidak akan mati kecuali mati dalam keadaan mukmin. Tapi mereka apa? Sekali lagi, mereka tidak maksum, mereka tidak terjaga dari melakukan dosa. Maka jika ada misalnya seorang syarif atau seorang sayyid, seorang habib kemudian melakukan dosa, ya itu bukan sesuatu yang mustahil, bukan sesuatu yang mustahil. Jika beliau itu melakukan sesuatu yang perbuatan dosa, ya jangan diikuti dalam masalah itu saja. Dalam masalah itu saja. Secara umum kita memuliakan, kita menghormati para zuriyah, para keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau pas dia melakukan sesuatu yang melanggar ketentuan syarak, maka kita tidak ikuti dalam masalah itu. Karena apa? Karena mereka tidak maksum. Mungkin saja mereka melakukan dosa, dan ketika mereka melakukan dosa, kita tidak mengikutinya. Sederhana, tetapi secara umum kita memuliakan keluarga Nabi karena mereka adalah orang-orang yang mulia. Kita mencintai keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena kekerabatannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka dilahirkan sebagai keturunan Rasulullah, itu adalah sudah merupakan kemuliaan tersendiri bagi mereka. Tapi sekali lagi mereka bukan maksum. Ini sering kita ulang-ulang. Kenapa? Agar kita tidak fanatik buta terhadap seseorang sehingga kita mengalahkan syarak, mengalahkan ajaran agama. Ajaran agama yang kita pelajari kemudian yang dilakukan si fulan misalnya melakukan B yang bertentangan dengan A, kemudian kita mengatakan berarti yang benar itu yang ini salah misalnya. Itu namanya fanatik buta. Kita tidak boleh melakukan hal yang seperti itu. Bisa saja mereka itu melakukan kesalahan, tetapi mereka itu pada dasarnya adalah orang-orang yang mulia. Wajib bagi kita untuk mencintai
mereka secara umum, secara global. Jika ada oknum-oknum yang kemudian melakukan hal-hal yang bertentangan syarak, maka kita tidak mengikutinya dalam hal-hal yang bertentangan dengan syarak tersebut, bukan dalam hal yang lain yang sesuai dengan ketentuan syarak. Hadirin hadirat rahimakumullah. Keluarga Nabi, ya istri-istri Nabi, keturunan Nabi itu adalah keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagian ulama ketika menyebut alun Nabi ini menyebutnya bahwa alun Nabi itu adalah para pengikutnya. Jadi umat Islam yang mengikuti Rasulullah secara umum itu juga disebut alun Nabi. Jadi ada dua makna di sini. Alun Nabi itu bisa diartikan memang keluarga, istri-istri, anak-anak Nabi. Nah, juga bisa berarti apa? Umat Islam, pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu juga disebut alun Nabi. Kemudian wassahabatihi ajma'in. Kemudian juga bersolawat salam kepada para sahabat Nabi. Para sahabat seperti yang sudah kita jelaskan juga dalam majelis ini, para sahabat itu adalah orang yang pernah bertemu dengan Nabi di masa hidupnya Nabi. Nah, di masa hidupnya Nabi, orang yang pernah bertemu dengan Nabi di masa hidupnya Nabi. Nah, karena ada seseorang yang bertemu dengan Nabi tetapi tidak di masa hidupnya Nabi, seperti orang yang bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bermimpi ketemu dengan Nabi itu ketemu Nabi, karena dalam hadis disebutkan man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqan. Barang siapa yang melihatku dalam tidurnya, artinya dia bermimpi ketemu aku, bermimpi melihat aku, maka benar-benar dia telah melihatku. Dalam hadis disebutkan begitu. Berarti bertemu dengan Nabi di mimpi itu adalah benar-benar bertemu dengan Nabi. Tetapi orang yang bertemu dengan Nabi setelah wafatnya beliau dalam mimpi misalnya, maka dia tidak disebut dengan sahabat, tidak disebut dengan sahabi. Seorang sahabat Nabi itu enggak. Karena apa? Ketemunya setelah wafatnya Nabi. Disebut sahabat yang pertama kriterianya dia bertemu dengan Nabi di masa hidup Nabi. Bukan seluruh orang yang hidup di masa Nabi disebut sahabat. Karena ada yang hidup di masa Nabi tetapi gak pernah ketemu Nabi, seperti Raja Ashama An-Najasyi. Ashama An-Najasyi ini beliau hidup di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika Nabi masih di Makkah, itu Ashama An-Najasyi sudah masuk ke dalam agama Islam. Nah, sebelum hijrah ke Madinah, Rasulullah memerintahkan sebagian sahabat untuk hijrah ke Habasyah, daerah Afrika, ke Habasyah. Di antaranya adalah Ja'far bin Abi Thalib. Itu hijrah ke Habasyah. Di sana ada seorang raja yang baik, raja yang adil, namanya Ashama, yang dikenal dengan nama Ashama An-Najasyi. Ini kemudian masuk ke dalam agama Islam. Dulunya dia seorang Nasrani, kemudian mendengar dakwah dari para sahabat yang hijrah ke sana, kemudian dia mendapatkan hidayah dari Allah sehingga dia masuk ke dalam agama Islam. Setelah itu beliau Ashama ini tidak pernah datang ke Madinah, tidak pernah datang ke Makkah. Wong jaraknya antara Makkah dan Habasyah tentu sangat jauh, jauh sekali. Nah, sehingga Ashama An-Najasyi ini tidak pernah datang ke
kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal ketika itu Rasulullah masih hidup. Maka Ashamah An-Najasyi ini tidak tergolong sebagai sahabat, tetapi tergolong sebagai tabi'in. Kenapa? Karena tabi'in itu adalah orang yang bertemu dengan sahabat. Nah, mereka bertemu dengan sahabat. Beliau Ashamah An-Najasyi bertemu dengan para sahabat yang hijrah ke Habasyah, sehingga beliau disebut tabi'in meskipun hidupnya itu di masa Nabi, tapi karena nggak pernah ketemu Nabi sehingga disebut tidak disebut sahabat tetapi disebut tabi'in. Hadirin hadirat rahimakumullah. Bahkan Ashamah An-Najasyi ini di belakang hari kemudian beliau ini menjadi bukan hanya seorang muslim biasa, tetapi muslim yang soleh, waliullah. Ketika beliau wafat dan dikuburkan, keluar cahaya dari kuburnya yang menunjukkan ini merupakan salah satu karamah dari An-Najasyi, Ashamah An-Najasyi. Nah, bahkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar wafatnya Ashamah An-Najasyi melalui wahyu, beliau mendengar. Beliau mengetahui bahwa Ashamah An-Najasyi telah wafat di Habasyah. Rasulullah kemudian memerintahkan para sahabat untuk melakukan sholat jenazah untuknya. Yang disebut sholatul ghaib. Inilah sholatul ghaib pertama dalam Islam. Jadi sholatul ghaib, sholat ghaib pertama dalam Islam itu adalah sholat ghaib yang dilakukan oleh Nabi untuk jenazahnya siapa? Ashamah An-Najasyi. Nah, beliau menyebut beliau itu qatnata ar-rajulus salih, artinya seorang waliullah namanya Ashamah An-Najasyi di Habasyah, sehingga beliau bersama para sahabat mensolatinya dengan sholatul ghaib. Nah, sehingga ada syariat sholat ghaib itu ada. Jika misalnya ada keluarga kita atau umat Islam yang lainnya yang meninggal dunia dan tempatnya jauh dari kita, tidak memungkinkan bagi kita untuk datang ke sana untuk mensolatinya, maka kita bisa mensolatinya di rumah, di tempat kita, di daerah kita, bisa kita mensolatinya. Namanya apa? Sholatul ghaib. Tata caranya sama dengan sholat jenazah biasa. Nah, rukun-rukunnya itu sama dengan sholat jenazah biasa. Maka kita bisa mengamalkannya. Nah, bisa mengamalkan sholatul ghaib manakala ada di antara umat Islam atau keluarga kita yang jauh dari kita itu meninggal dunia. Rasulullah menuntunkannya ketika beliau mensolati jenazah dari Ashamah An-Najasyi yang wafat jauh dari Madinah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi Ashamah An-Najasyi bukan sahabat karena beliau tidak bertemu dengan Nabi meskipun hidup di masa Nabi. Jadi dia bertemu dengan Nabi. Sahabat itu ketentuan kriterianya yang pertama, dia ketemu Nabi di masa hidup Nabi. Di masa hidup Nabi dia hidup tapi gak ketemu, bukan sahabat. Ketemu Nabi tapi setelah wafatnya Nabi juga bukan sahabat. Seperti yang tadi orang bermimpi ketemu Nabi, itu ketemu dengan Nabi betulan, tetapi dia tidak disebut sahabat. Kemudian yang ketiga, dia beriman kepada Nabi. Kalau dia ketemu dengan Nabi tetapi gak beriman kepada Nabi, seperti Abu Lahab, seperti Abu Jahal, seperti Abu Thalib misalnya, dia bertemu dengan Nabi tetapi tidak beriman kepada Nabi, tidak pernah masuk Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka mereka ini tidak tergolong sebagai sahabat Nabi. Meskipun mereka mungkin setiap di antara mereka ada yang setiap hari ketemu Nabi, sering ketemu Nabi, tetapi meskipun begitu mereka tidak disebut sahabat.
Kemudian yang terakhir, mereka itu mati dalam keadaan beriman. Kenapa ditambahkan ini? Karena ada sebagian orang itu yang dia pernah ketemu Nabi di masa hidup Nabi, dia juga beriman kepada Nabi, tetapi ketika dia mati itu dia mati dalam keadaan murtad. Nah, bukankah ketika Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu menjadi khalifah, beliau memerangi al-murtadin, orang-orang yang murtad. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat, itu banyak orang yang murtad, keluar dari Islam karena imannya belum kuat. Ketika Fathu Makkah, itu orang berduyun-duyun masuk Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi orang itu secara besar-besaran masuk ke dalam agama Islam. Tetapi orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam dalam Fathu Makkah itu motivasinya berbeda-beda. Sebagian mereka karena memang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka masuk ke dalam agama Islam. Itu memang betul-betul dia masuk ke dalam agama Islam karena memang dapat hidayah dari Allah. Tetapi ada juga orang-orang yang masuk Islam itu ya karena untuk tren-trenan saja. Bagi mereka nggak ada bedanya Islam atau bukan Islam. Kalau dulu itu trennya nyembah berhala, ya dia ikut-ikut nyembah berhala. Sekarang trennya itu menyembah Allah, ya dia ikut menyembah Allah. Pokoknya usumnya apa, dia ikuti. Ada yang seperti itu. Sehingga ketika Makkah sudah ditaklukkan, sebagian orang kafir itu ya orang-orang pada ikut masuk Islam, dia pun ikut masuk Islam tanpa niat yang tulus yang sebenarnya berdasarkan hidayah Allah, tidak. Ada yang seperti itu. Ada juga sebagian itu dia masuk Islam itu untuk menghindari hukum Islam. Karena ketika suatu daerah sudah menjadi daerah kekuasaan Islam, maka pilihannya adalah bagi orang kafir, ahlul kitab, pilihannya adalah yang pertama dia harus masuk Islam. Kalau dia nggak mau masuk Islam tetapi tetap ingin tinggal di daerah Islam, maka dia harus membayar jizyah. Semacam pajak, tapi bukan pajak. Setiap tahunnya dia harus membayar jizyah. Kalau tidak mau membayar jizyah dan nggak mau masuk Islam, silahkan keluar dari daerah Islam. Tetapi apa? Di sini orang-orang ini nggak mau itu. Daripada nanti kena jizyah, lebih baik masuk Islam aja. Dia seperti itu. Jadi masuknya Islam itu apa? Tujuannya biar nggak diterapkan, dia nggak bayar jizyah, sehingga dia masuk ke dalam agama Islam. Pura-pura saja, biar nggak suruh bayar jizyah. Yang paling berbahaya yang terakhir. Ada sebagian tokoh-tokoh Yahudi, tokoh-tokoh Nasrani yang masuk Islam itu adalah dalam rangka untuk merusak Islam dari dalam. Mereka ingin menghancurkan Islam dari dalam dengan cara pura-pura masuk Islam, sehingga orang-orang ini menjadi munafik, orang-orang munafik. Orang munafik itu apa? Yudhirul Islam, dia menampakkan Islam di luarnya, tetapi yubtilul kufra fi qalbihi, dia menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya. Dalam hatinya itu kufur, tetapi yang terlihat di luar dia kayak seorang muslim. Ini orang munafik. Orang munafik ini dia berusaha untuk menghancurkan Islam dari dalam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat, orang-orang yang Islamnya ini masih
enggak betulan, tidak berdasarkan hidayah dari Allah, itu banyak sekali yang keluar dari Islam, murtad. Nah, mereka keluar dari Islam, bukan hanya 1-2 yang keluar dari Islam, tetapi ribuan keluar dari Islam ketika Rasulullah wafat, karena mereka merasa sudah nabinya sudah meninggal, mereka kembali kepada agamanya kembali. Bahkan di antara mereka itu ada yang mengaku menjadi nabi, seperti Musailimah Al-Kadzdzab mengaku sebagai nabi. Nah, sehingga Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kemudian memerangi mereka dalam peperangan yang disebut Qitalul Murtaddin, memerangi orang-orang yang murtad. Karena kenapa kok diperangi? Karena jumlah mereka bukan 1-2. Kalau 1-2 maka dipanggil, diminta untuk kembali kepada agama Islam, diistitabah, diminta kembali kepada agama Islam. Jika dia tidak mau, baru kemudian dibunuh. Itu kalau 1-2 orang. Tetapi ini berkelompok, ada pemimpinnya, mereka bersenjata, memiliki kekuatan, sehingga Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai Khalifatul Rasulillah itu kemudian mengambil tindakan dengan memerangi mereka dan berhasil untuk memerangi orang-orang murtad. Nah, di antara mereka banyak di antara mereka kemudian setelah diperangi kembali lagi masuk Islam. Tetapi tidak sedikit juga di antara mereka yang mati dalam peperangan itu dalam keadaan murtad. Nah, orang-orang yang mati dalam keadaan murtad ini tidak disebut sahabat, meskipun dulu dia pernah Dia pernah muslim, pernah ketemu Nabi, mukmin, tetapi di akhir hayatnya dia mati dalam keadaan murtad, dia tidak disebut dengan sahabat. Hadirin hadirat rahimakumullah, dan sahabat yang paling mulia adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karrama wajhah. Dan kemudian al-asyarah al-mubasysyarun bil jannah, as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Mereka adalah orang-orang yang terkemuka dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca sholawat kepada Nabi, membaca sholawat dan salam untuk Nabi, untuk keluarga Nabi, dan juga untuk para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Masih muqaddimah dari kitab Matan Abi Syuja'. Besok juga masih muqaddimah, yaitu tentang asal usul kitab ini ditulis. Karena kitab ini kitab fikih, pembahasannya adalah pembahasan tentang fikih. Insyaallah kita lanjutkan besok hari. Semoga Allah senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semuanya. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbil firli